Ustadz, bagaimana tips kalau lagi galau dan banyak masalah? Kadang kan suka melamun gitu Ustadz ya. Saya pernah lihat bibi saya waktu itu maghrib duduk di luar terus tiba-tiba lemas terus nangis dan meracau sendiri. Nah ini apakah ini karena kemasukan jin gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillah, berarti ini ada dua pertanyaan ya, tips dan bagaimana kondisi bibi tadi. Saya jawab dulu kondisi bibi ya. Kondisi bibi yang melamun di saat maghrib, dia melamun di luar rumah. Tentunya waktu maghrib tiba, sebelum maghrib itu datang, artinya waktu menjelang malam ya. Waktu menjelang malam, artinya menjelang adzan maghrib itu berkumandang, adalah waktu yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah SAW menyatakan adalah waktu di mana syaitan itu berterbangan, artinya menebar. Rasulullah SAW menyatakan idza janahal lail ya fakufu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Kata Rasulullah SAW, apabila waktu senja telah tiba, maka peluklah anak-anak kalian untuk tidak keluar dari rumah. Karena sesungguhnya saat itu adalah waktu di mana syaitan-syaitan itu berpencar mencari mangsa, dan terutama anak-anak, ya, kan begitu. Maka kita wajib menutup pintu-pintu rumah, wajib menutup jendela, wajib menyalakan lampu, kemudian tidak membiarkan anak kita ada di luar rumah. Kita ambil sesuai dengan sabda Nabi di dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Ya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Nah, maka seorang wanita dengan kondisi lemah secara fisik, lemah secara hati, lemah secara pikiran, ya, karena memang wanita itu disebut oleh para ulama sebagai insan yang lemah, ya, dari sisi perasaan, pikiran dan sebagainya. Maka ketika mereka dikuasai oleh lamunan, dia lebih suka sendiri melamun, maka begitu mudah syaitan itu masuk ke dalam tubuhnya. Tapi apakah syaitan itu akan permanen berada di dalam tubuh orang tersebut? Bergantung dengan keinginan jin tadi. Jika jin itu merasa betah di dalam tubuh sang bibi tadi, maka dia akan selamanya berada di dalam tubuh bibi tadi dan terjadi fenomena kesurupan. Ya, jika tidak, dia akan keluar. Hanya memberikan pengaruh-pengaruh seperti tadi ya, mengigau, menangis, meronta. Ini adalah adanya gangguan-gangguan jin. Tapi tidak menguasai tubuh manusia tersebut dalam bentuk fenomena kesurupan. Kemudian adapun bagaimana kita menghilangkan galau, yang pertama adalah belajar tauhid. Sekali lagi, tauhid ini akan menghalau seluruh kegalauan hidup dan kesusahan hidup. Ya, kita perkuat ma'rifatullah kita kepada Allah, artinya pengetahuan kita kepada Allah. Siapakah Allah, di mana Allah, kita harus tahu. Ya, kemudian bagaimana pertolongan Allah terhadap para hambanya, kemudian apakah tauhid itu, kita harus tahu semuanya, sehingga kita betul-betul pasrah dalam hidup ini karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian selain daripada itu, bahwa galau bisa disirnakan dengan kita membaca Al-Quran, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri meminta kepada Allah, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi, kata Rasulullah. Dalam doa Rasulullah SAW, dalam hadis yang sahih, Rasulullah berdoa kepada Allah, waj'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu musim semi bagi hatiku, artinya penyejuk. Wa dhahaba hammi wa huzni, dan menjadi sebab hilangnya kegalauan, kegundahan, kecemasan, dan juga hilangnya kesedihan. Di sini disebut ham dan hazan adalah dua perkara yang memang sama-sama kesedihan tapi berbeda. Kalau ham itu kesedihan karena sesuatu perkara yang belum terjadi. Tapi kalau hazan, kesedihan karena sesuatu itu telah terjadi. Contoh, besok saya anak saya sekolah di mana? Dia melihat kondisi ekonominya seperti ini.
kemudian masa depannya menuntut seperti itu, bahkan jauh lebih besar, akhirnya cemas, sedih, maka ini disebut ham, ya, galau, ataupun yang serupa dengan makna tersebut. Kemudian kalau hazan, yaitu sesuatu yang terjadi, kesedihan yang sudah terjadi, meninggalnya orang tua, kita sedih, hilang uang, kan sudah terjadi, kita sedih. Nah itu bedanya kesedihan dalam bentuk ham dan kesedihan dalam bentuk hazan. Nah ini dibedakan oleh para ulama. Tentu cara yang paling tepat adalah memperbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dalam masalah prasangka. Karena kita wajib berprasangka baik kepada Allah. Dan ini terkait dengan perkara yang pertama, yaitu tauhid. Di mana prasangka ini seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka para hambaku. Maka berprasangkalah baik dengan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kejadian yang ada di dalam diri kita. Maka dengan cara itu galau, cemas, sedih akan hilang bersama kekuatan iman, tauhid yang memantapkan dirinya akan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisa.